alaihi wasallam. Yang paling utama ketika kita mengenal Islam, maka kenalilah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang paling utama, dikarenakan Nabi SAW setiap mengutus para sahabat-sahabatnya ke berbagai belahan dunia untuk mendakwahkan Islam, maka Nabi SAW perintahkan mereka untuk pertama kali mengajak kepada persaksian mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, dan persaksian mereka bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Jalla Jalaluh. Ini yang paling utama. Sebagaimana yang kita ketahui hadis tentang rukun Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam ini berdiri di atas 5 pondasi. Tidak ada salah satu di antara pondasi itu boleh gugur atau hilang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling utama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan tentang dalil syahadah dari Al-Qur'anul Karim. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah tabaraka wa taala mengatakan syahidallah. Allah Subhanahu wa taala pun sendiri bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Dia Subhanahu wa taala. Malaikat, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang benar, semua mereka pun bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'bud, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillahi illallah, muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan kalimat yang kita bacakan ini, maka beliau mengatakan qawluhu wa ma'naha ay ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang menyebutkan makna dari persaksian kita terhadap Allah la ilaha illallah, maknanya adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya semua ibadah yang kita lakukan jangan sampai ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita mempelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang makna ibadah itu sendiri. Penting. Makna ibadah kita katakan segala yang Allah cintai dan Allah ridai, baik itu perkataan ataupun perbuatan, semuanya ibadah. Maka ini semua harus kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita garis bawahi, ketika kita telah sering mengucapkan la ilaha illallah, dan maknanya sekarang kita telah tahu nih, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh mengatakan, fasyahadatun an la ilaha illallah an ya'tarifa al-insanu bilisanihi wa qalbihi bi annahu la ma'budu haqqin illallah azza wa jal. Ketika kita seorang manusia sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka konsekuensinya adalah wajib setiap manusia yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia ucapkan dengan lisannya, dia ucapkan kemudian dia yakini dengan hatinya, dan dia amalkan bil jawarih,
dengan aplikasi kehidupan dia sehari-hari. Maka tiga ini harus ada. Jangan sampai hilang salah satu di antara ini. Inilah hakikat makna la ilaha illallah. Hakikat makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ucapkan dengan lisan, yakini itu di dalam hati. Cukup enggak? Harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa tiga ini harus saling berkaitan satu sama yang lainnya? Karena kalau kita lihat di dalam realita kehidupan kaum muslimin dan muslimah di dunia, bukan hanya di Indonesia, betapa banyak mereka mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu menyembah selain Allah. Ketika kita mengatakan, apakah antum yakin bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dengan lisan dan hati, maka jawaban mereka sama, iya yakin. Namun kalau kita lihat di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, banyak yang menyimpang dari kenyataan. Kalau kita lihat dalam aplikasi kehidupan sehari-hari manusia, banyak mereka keluar dari apa yang mereka ucapkan dan mereka yakini. Contohnya banyak. Makanya kesyirikan masih merajalela. Jangan kita katakan orang pelaku kesyirikan tak solat dia. Dia tetap solat. Jangan kita mengatakan bahwasanya orang melakukan kesyirikan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dia tetap mengucapkan itu dengan lisannya. Namun lihat, lisan dan keyakinan berbeda dengan perbuatan. Inilah tiga hal yang harus kita tanamkan di dalam diri agar kita tidak melenceng dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian Syekh mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak kita sembah? Li'annahu ilah bima'na ma'luh wa ta'alluh ta'bud. Alasan terbesar kenapa Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak kita sembah, karena dialah ilah. Makna ilah at-ta'abbud, yaitu sesuatu yang harus kita sembah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan ilah kalian, maksudnya, dan sesuatu yang kalian sembah itu ilahu wahid, cuman sesembahan yang satu saja, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita tekankan, kalimat la ilaha illallah tidak cukup kita ucapkan dengan lisan, dan juga tidak cukup hanya kita yakini di dalam hati. Kalimat la ilaha illallah, tiga komponen ini harus ada: lisan, keyakinan dalam hati, dan aplikasi atau perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Harus. Makanya kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama, lawan dari tauhid syirik. Tidak ada yang lain. Lawan dari tauhid syirik. Kemudian Syekh mengatakan, wa jumlatu la ilaha illallah mustamilatun ala nafyin wa itsbat. Adapun kalimat la ilaha illallah yang insyaallah semuanya kita tahu memiliki dua komponen rukun di dalamnya. Ada dua rukun la ilaha illallah di dalamnya, yang mana sebagian muslim dan muslimah tidak faham dalam masalah ini. Maka kembali kita tekankan, kesyirikan masih merajalela, karena dia belum faham rukun la ilaha illallah yang dia ucapkan itu. Kalau ahlu sunnah wal jamaah mereka faham tentang ini. Makanya Syekh mengatakan, di dalam kalimat la ilaha illallah ada dua rukun besar di dalamnya. Yang pertama, nafi. Nafi maknanya meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya la ilaha, tidak ada yang berhak disembah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala khuluqun. Tidak boleh kita sembah malaikat Allah, tidak boleh kita sembah para nabi dan para rasul, apatah lagi makhluk-makhluk yang selain mereka. Ini rukun yang pertama, harus kita nafikan di dalam setiap ibadah yang kita lakukan.
Kalau sudah ada timbul rasa-rasa melenceng dari ini, kembalikan itu niat. Kembalikan niat yang kita pasang. Rukun yang pertama harus ada. Yang pertama kita katakan nafi, yaitu meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus. Kemudian rukun yang kedua, itsbat, menetapkan. Maknanya menetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang kita sembah. Maknanya setiap ibadah dan kebaikan yang kita lakukan cukup tujukan hanya untuk Allah, jangan yang lainnya. Ini makna itsbat. Maka Syekh mengatakan, amma nafyu fahuwa la ilaha wa amma al-itsbat fahuwa illallah. Adapun rukun yang pertama nafi yang kita katakan terdapat pada kalimat la ilaha, dikarenakan para ulama bahasa mereka mengatakan la di sini lamun nafi, lam yang meniadakan. Memang tidak ada yang berhak kita sembah. Kemudian datang kalimat setelahnya itsbat illallah, berarti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang kita sembah, jangan yang lain. Contoh yang lain misalnya, la akulut ta'ama illa samaka. Saya tak akan mau pernah makan makanan kecuali ikan saja. Berarti selainnya tidak mau dia makan kecuali ikan. Sama dengan ini. Tidak ada yang berhak kita sembah siapapun dia, sesoleh apapun dia, bagaimanapun kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh setiap ibadah kita lakukan niatkan untuk dia. Jangan condongan ke dia. Ini makna hakikat la ilaha illallah. Harus ada dua rukun ini, nafi dan itsbat. Makanya masih banyak orang-orang yang kebablasan dalam mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mereka menyembah Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya masih banyak yang kebablasan dalam mengagungkan orang-orang saleh sampai ketika mereka telah meninggal dunia mereka pun disembah. Ini kebablasan. Berarti belum mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Syekh mengatakan, yatabayyanul jawab 'anil iskali tari wa huwa kaifa yuqalu la ilaha illallah ma'a anna hunaka alihatun tu'badu min dunillah. Ada mungkin pertanyaan dari sebagian kita. Kita mengatakan tadi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ilah ataupun sesembahan-sesembahan itu banyak. Sesembahan-sesembahan itu banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri pun menyebutkan sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. Orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan yang lainnya, mereka menyembah selain Allah, maka sesembahan atau Tuhan-Tuhan mereka pun Allah sebut ilah. Allah sebut ilah. Kita ketahui tadi makna ilah sesuatu yang disembah. Namun kita yakini bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada kenyataannya manusia banyak menyembah selain Allah. Sapi yang mereka sembah itu sesembahan namanya. Patung yang mereka sembah itu namanya sesembahan. Jin yang mereka sembah itu namanya sesembahan. Nah, apakah ini kalimat la ilaha illallah yang maknanya ilah tadi adalah sesembahan bertentangan dengan kalimat yang ada dalam diri kita? Maksudnya sesembahan yang mereka sembah itu juga ilah. Bahkan Allah sebut itu semua di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan contoh. Allah sebutkan contoh dalam surat Al-Hud, surat Hud ayat 110. Allah sendiri menyebutkan ilah. Sesembahan-sesembahan itu sebagai ilah. Allah mengatakan, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa'a amru rabbik." Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, maka tidak bermanfaat bagi mereka alihatuhum, sesembahan-sesembahan mereka. Padahal tadi kita katakan makna ilah atau makna la ilaha illallah apa? Tidak ada yang berhak
disembah. Tidak ada sesembahan selain Allah, namun pada kenyataannya manusia banyak menyembah sesembahan yang lainnya. Bahkan Allah sendiri menyebutkan sesembahan itu sebagai ilah. Sebagai ilah. Wa kaifa yumkinu an nuthbita al-uluhiyyata li ghairi Allah azza wa jal war rusul yaqulun li aqwamihim u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih beliau mengatakan, dan bagaimana mungkin kita menetapkan uluhiyah sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan para nabi dan para rasul setiap mereka mendakwahkan kaumnya lafaz mereka sama. Para nabi dan para rasul ketika mendakwahkan suatu kaum maka lafaz mereka sama. U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadatilah oleh kalian Allah ma lakum, kalian tidak memiliki min ilah, dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wal jawab ala hadzal iskali yatabayyan fanaqul. Maka jawaban ya yang mungkin sebagian orang keliru atau masih agak ragu dalam masalah ini, ya, kita katakan tidak ada sesembahan selain Allah, namun pada kenyataan di dunia orang banyak sembah selain Allah. Sapi dia sembah, patung dia sembah, macam-macam dia sembah. Padahal kita katakan tadi sesembahan tidak ada selain Allah. Tapi kenapa masih ada orang menyembah selain Allah Jalla wa'ala? Dan itu pun Allah sebutkan sebagai ilah. Maka Syekh mengatakan, hadhil aliyah allati tu'badu min dunillah hiya alihatun lakinnaha alihatun batilah. Sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia ini, atau kita katakan sebagai ilah, maka ini memang dikatakan sebagai ilah, sebagai sesembahan. Akan tetapi sesembahan ini adalah sesembahan yang batil. Walaupun mereka tetap dikatakan sesembahan, karena mereka yang disembah. Namun kita jawab, sesembahan yang mereka sembah ini adalah sesembahan yang batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62, Allah mengatakan, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah tabaraka wa taala mengatakan, itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan apapun yang disembah selain Allah semuanya batil. Semuanya batil. Makanya agama satu-satu yang Allah Subhanahu wa taala terima hanya Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang benar-benar mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, menyembah atau melakukan kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa yadullu lidzalika aidan, dan menunjukkan juga bahwasanya ya, sesembahan-sesembahan itu juga dikatakan ilah, tapi ilah yang batil. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 23. Allah mengatakan, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhidza in hiya illa asma sammaytumuha antum wa aba'ukum. Setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, apakah kalian melihat Lat dan Uzza? Begitu juga Manah. Ini semua tuhan-tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu sembahan mereka, Lat, Uzza dan Manah. Walaupun sembahan mereka itu banyak ya. Paling kurang sekitar 360 sesembahan mereka di kota Mekah. Tapi yang paling masyhur Lat, Uzza dan Manah. Allah Subhanahu wa taala ya, atau menyebutkan keyakinan mereka mengatakan tiga ini sebagai ilah juga, sebagai sesembahan. Namun lihat, Allah Subhanahu wa taala bantah pernyataan mereka dengan mengatakan, in hiya illa asma, itu hanya nama-nama yang kalian sampaikan saja, yang kalian sebutkan saja, itu semua nama-nama saja. Bahkan nama-nama itu kalian dapatkan dari bapak-bapak kalian, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan Uzza, Lat dan Manah sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan yang berhak kalian sembah.
Tak pernah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu. Melainkan kenapa mereka masih menyembah itu semua? Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Karena mereka masih mengikuti prasangka diri mereka dan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Maka perlu kita ketahui orang-orang yang masih melakukan kesyirikan, sesungguhnya dia masih mengikuti hawa nafsu yang ada pada dirinya. Yang ada pada dirinya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun pada intinya adalah dalam masalah ini kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun, nafi dan itsbat. Ini harus kita ketahui. Kemudian juga hal yang kedua yang harus kita ketahui kembali adalah bahwasanya ada sebagian orang ya yang ragu tentang makna la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan, ragu dia. Kenapa? Karena masih ada orang yang menyembah selain Allah. Maka kita katakan iya itu sesembahan, tapi dia adalah sesembahan yang batil. Kemudian Syekh mengatakan, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ada tafsiran lagi yang lebih jelas. Tafsiran la ilaha illallah agar lebih jelas lagi bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi, dan tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya yaitu Azar. Bapak Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam sebagai Khalilullah, bapaknya adalah bernama Azar. Hidup di atas kesyirikan dan mati di atas kesyirikan. Azar. Sebelum kita melangkah atau menjelaskan ayat ini dan sebelum azan juga perlu kita ketahui berarti yang namanya hidayah tidak didapatkan ya melalui turun temurun. Tidak harus seorang anak menjadi nabi maka bapak juga harus menjadi seorang nabi. Tidak. Tidak harus orang tuanya saleh, anaknya juga harus saleh. Ini harus kita hilangkan dalam pikiran kita. Karena banyak isu-isu di luar sana, bahkan mungkin di antara kita juga meyakini itu. Seolah-olah kalau orang tuanya saleh, anaknya juga harus saleh. Padahal hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan sampai kita salah faham ya. Kalau begitu anak saya tidak masalah, tidak soleh, tidak. Maksud kita apa? Harus kita tepis itu pikiran-pikiran. Itu bapaknya soleh, masa anaknya seperti ini? Itu anaknya nabi, tidak mungkin bapaknya kafir. Dan ini banyak terjadi. Dan saya tidak mau nyinggung dalam masalah ini lebih dalam lagi. Nanti merembes kepada Nabi SAW. Ya. Intinya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat bapaknya seorang musyrik. Mati di atas itu. Berarti hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil dalam masalah ini adalah kalau orang tuanya saleh, maka belum tentu anaknya juga harus saleh. Tapi orang tuanya harus mendidik anaknya bagaimana menjadi anak yang saleh. Ini harus. Bagaimana orang tuanya harus mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Tapi belum tentu orang tuanya saleh, anak juga saleh. Makanya harus kita hilangkan ini. Makanya kadang-kadang orang sama ustaz sinis. Itu pengalaman. Atau sebagian kepada kita sinis yang sudah hijrah nih. Lihat, bapaknya sudah jenggotan, sudah hadir majelis ilmu, ibunya sudah cadaran, anak macam ini. Perkataan seperti ini tidak boleh kita keluarkan. Kenapa? Hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, kita sebagai orang tua ya, atau orang yang terdekat dari mereka tentunya harus ya, menginginkan kebaikan atau hidayah untuk dia. Terus kita ajarkan kebaikan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengajarkan tauhid kepada bapaknya yang masih melakukan kesyirikan. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan pada azan nantinya باذنillah tabaraka wa taala.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan Allah Subhanahu wa taala tadi telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, dan tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada bapaknya, itu kita katakan Azar, dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia sebaik-baik Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam kepada bapaknya wa qaumih, dan begitu pula kepada kaumnya. Beliau mengatakan, innani bara'u mimma ta'budun, bapakku dan kaumku, sesungguhnya aku benar-benar berlepas diri terhadap apa-apa yang kalian sembah, terhadap apa-apa yang kalian sembah. Kemudian, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Syekh mengatakan, khalaqani ibtida'an 'alal fitrah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuknya kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berlepas diri dari dua hal. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berlepas diri dari segala kesyirikan, dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam pun berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Namun perlu kita garis bawahi, walaupun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam tegas menyebutkan bahwasanya beliau berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan, namun beliau bukan berarti berhenti untuk berdakwah. Bukan berarti Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berhenti untuk berdakwah. Ini perlu kita garis bawahi. Maka kalau kita melihat misalnya orang melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, melakukan kemaksiatan, memang kita jangan sampai bermajlis dengan dia. Namun bukan berarti kita tinggalkan dakwah kepadanya. Tetap kita dakwahkan bagaimanapun caranya. Kita memiliki keluarga misalnya masih melakukan kesyirikan, oh saya berlepas diri dari pelaku kesyirikan, terus kita jauhi dia, kita biarkan dia melakukan itu? Jawabannya tidak. Kita lihat misalnya pasangan kita melakukan kemaksiatan dan kita berlepas diri dari itu, terus kita biarkan dia? Tidak. Kita berlepas diri dari apa yang dia lakukan, namun tetap kita dakwahkan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mendakwahkan itu. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam sangat berlepas diri dari orang-orang musyrikun. Tapi apakah Nabi alaihi salatu wasallam berhenti untuk berdakwah? Jawabannya tidak. Maka dakwah tetap. Berlepas dari segala kesyirikan harus, bukan berarti kita meninggalkan mereka di dalam kesesatan. Tidak. Makanya Nabi SAW terus memerintahkan kita berdakwah, ya, tentu sesuai dengan kadar keilmuan yang ada pada diri kita, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah oleh kalian tentang aku walaupun satu ayat, dengan syarat kita betul memahami apa yang kita sampaikan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sayahdin, maka Syekh menyebutkan ay sayadullani 'alal haqqi wa yuwaffiqani lahu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah berkata kepada bapak dan kaumnya, dia berlepas diri dari segala kesyirikan, berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka dia langsung mengatakan, saya memiliki Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepada saya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan
fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan kalimat ini kekal untuk anak keturunan saya. La'allahum yarji'un, agar mereka, semoga mereka kembali kepada tauhid. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berlepas diri dari segala kesyirikan dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Bahkan beliau secara tegas mengatakan kalimat la ilaha illallah, berlepasnya saya dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan, ini kalimat dan ini keyakinan akan terus ada sampai kapanpun. Inilah konsekuensi kita ketika mengatakan kita sebagai orang Islam. Maka kita kembalikan kepada makna Islam, ya. Di awal kita belajar tentang masalah bab ini. Maka kita mengatakan makna Islam apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kita berlepas diri dari segala kesyirikan, kecil ataupun besar. Kesyirikan itu, dan kita juga berlepas diri dari segala para pelaku kesyirikan. Wa qawluhu, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 64, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka berdua masih, atau agama dua ini masih dikatakan ahli kitab, sedangkan Buddha, Hindu, ya, dan yang Majusi tidak dikatakan ahli kitab? Mereka dikatakan orang-orang kufar dan musyrikun. Sedangkan Yahudi dan Nasrani masih dikatakan ahli kitab. Kenapa? Karena pada dasarnya asal agama mereka dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab diturunkan kepada mereka, makanya mereka masih dikatakan ahli kitab. Kemudian Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakan kepada ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah kalian menuju kepada kalimat yang mana kalimat ini kami dengan kalian sama. Apa itu kalimatnya? Alla na'budu illallah. Kalimatnya satu, agar kita tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sampaikan di majelis ini pula, inilah salah satu ayat yang digunakan oleh orang-orang liberal yang meyakini agama itu semuanya sama. Ini salah satu dalil mereka. Allah mengatakan tadi, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemari kalian kepada kalimat yang sama antara kami dan antara kalian. Maksud mereka apa? Agama itu sama saja. Inilah salah satu dalil yang mereka gunakan. Mereka putus ini ayat, tidak mereka sambung ayat yang lainnya. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, menafsirkan kalimat sawa tadi, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ini dia. Jangan sampai kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai pula kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, semua para nabi dan para rasul kalimat mereka satu. Tak ada yang lain. Maka Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Mereka satu. Dan sungguh kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, di setiap-tiap umat pada zaman siapapun, kami utus setiap mereka, para nabi dan para rasul, kalimat mereka sama. An ya'budullah wajtanibut taghut. Itu kalimat mereka, tidak ada yang berbeda. Agar kalian menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Semua para nabi dan para rasul kalimatnya tetap satu. Maka kita sebagai dai juga harus seperti itu. Ajarkan manusia tauhid terlebih dahulu. Bukan berarti syariat yang lainnya tidak penting. Syariat lain itu penting. Ajarkan orang salat, puasa, zakat penting. Tapi jangan dilupakan mendakwakan tauhid di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia. Ini penting. Bahkan ini yang
yang paling utama. Namun mengajarkan orang tauhid bukan harus pakai kitab tauhid. Tidak. Mengajarkan orang tauhid bukan harus membahas kitab-kitab yang berkaitan dengan tauhid. Tidak hanya itu saja. Banyak cara-cara yang lainnya. Kita ajarkan orang hadis, cari hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah. Kita ajarkan orang fikih, itu bisa masuk di dalamnya tauhid. Kita ajarkan orang tafsir, bisa kita masukkan di situ tauhid. Banyak caranya. Maka perlu kita ketahui dakwah yang paling utama mengajak orang bagaimana cara menegakkan dan mengokohkan tauhid sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui, setiap orang yang mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya pasti dimusuhi. Dan itu sunnatullah. Dan itu sunnatullah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, dan telah kami jadikan untuk kalian aduwan syayatinal insi wal jin. Musuh-musuh kalian syaitan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Maka siap-siap. Kita yang berpegang teguh di atas tauhid, yang mendakwakan tauhid, harus siap-siap dimusuhi oleh orang, dikucilkan, dicemooh, dibenci. Dan ini sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, perlu anda tekankan, teruslah dakwakan tauhid, teruslah hidup di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang orang katakan. Kalau kita ingin mencari selamat dari cibiran manusia, tidak akan bisa. Berarti kita kalau ingin selamat dari cibiran manusia, karena kita menegakkan tauhid, mengajarkan tauhid kepada umat, berarti level kita lebih tinggi daripada Nabi SAW. Yang mana kita tahu Nabi SAW dikatakan majnun, sahir, penyihir, orang gila, dan seterusnya. Dan ini adalah kita katakan konsekuensi orang-orang yang menegakkan tauhid di dalam kehidupannya dan mendakwahkan itu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Syekh mengatakan, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah usai menjelaskan makna syahadati an la ilaha illallah. Sekarang kita masuk menjelaskan tentang makna persaksian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna sebenarnya? Karena kebanyakan orang tak faham makna Muhammad Rasulullah. Kenapa kita katakan banyak kaum muslimin dan muslimat tidak faham makna persaksian dia bahwasanya Nabi SAW sebagai utusan Allah? Jawabannya gampang. Makanya bid'ah masih merajalela. Kenapa bid'ah masih merajalela? Karena dia tidak faham makna yang dia ucapkan tadi. Muhammad Rasulullah selalu dia ucapkan, akan tapi masih melakukan kebid'ahan. Sama dengan kalimat la ilaha illallah. Dia selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi syirik masih merajalela. Berarti dia belum faham makna la ilaha illallah. Begitu pula di sini kita akan pelajari dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Apa dalil-dalil persaksian kita terhadap Rasulullah dan apa makna syahadat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini Syekh menyebutkan satu dalil dalam surat Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Laqad ja'akum rasul." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum ay min jinsikum bal huwa min bainikum aidan. Nabi yang atau rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus itu termasuk dari jenis kalian juga, itu termasuk dari manusia seperti kalian yang Allah Subhanahu wa taala utus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala utus kepada kalian wahai orang-orang Arab. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu aziz, sangat mulia, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat tamak menyampaikan kebaikan dan sangat sayang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu dalil yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Di antara dalil pula yang menyebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, seorang rasul, bahkan penutup para nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, Allah mengatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Allah Tabaraka wa taala mengatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin." Tidaklah Muhammad itu bapak siapapun, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Wa innahu la nabiyya ba'di." Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Ini beberapa dalil yang kita sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Namun ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun menjadi seorang nabi dan rasul, namun dia tetaplah manusia. Dia tetap manusia. Kemudian Syekh mengatakan, wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Setelah kita menyebutkan dalil-dalil bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi, ya, karena kan banyak yang tidak meyakini Rasul itu sebagai nabi. Di antaranya orang-orang kafir Quraisy tidak meyakini. Dan masih banyak pula orang-orang yang tidak meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir. Dari mana kita tahu? Maka muncullah nabi-nabi yang lain. Muncul nabi-nabi palsu. Di antaranya zaman Umar radhiyallahu anhu, Musailam al-Kadzdzab. Ini seorang nabi palsu yang masyhur. Zaman kita kan masih banyak nih. Tiba-tiba ada nabi palsu di Sumbar, ada nabi lagi di Jawa Timur, ada nabi lagi yang terakhir siapa yang masyhur? Siapa? Lia Eden, siapa namanya? Itu. Yang mengatakan nabi palsu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khataman nabiyyin, dan dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi-nabi. Berarti tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa menyebabkan kekufuran. Kemudian Syekh mengatakan, setelah kita menyebutkan dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai rasul, nah, Syekh mengatakan wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Apa makna persaksian kita bahwasanya Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala? Di sini inti pembahasan kita dalam masalah persaksian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini inti yang kita bacakan. Syekh mengatakan makna dari persaksian kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada 4. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Ini 4 harus ada. Ketika kita mengatakan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang pertama terhadap persaksian kita, ta'atuhu fima amar. Taat terhadap apa saja yang Allah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, apapun itu harus taat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh." Dan apapun yang datang kepada kalian dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambil itu. Kemudian Syekh mengatakan makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama. Makna dari persaksian kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam harus mencakup 3 komponen juga. Kita ucapkan dengan lisan,
kita yakini dalam hati, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sama dengan la ilaha illallah tadi. Tiga-tiganya harus ada pada kehidupan kita. Kalau kita hanya mengatakan saya bersaksi Muhammad utusan Allah, saya bersaksi Muhammad itu nabi saya, tapi aplikasi kehidupan kita berbeda, maaf, kita tak akan bertemu dengan Nabi SAW. Maka poin yang pertama kita katakan taat terhadap apa saja yang Rasul SAW perintahkan, apapun itu. Karena ketika kita taat terhadap apa yang Rasul SAW sampaikan dan perintahkan, maka Allah mengatakan may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia sama saja telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengatakan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam atau cinta kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya cuma satu, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mencintai kalian. Maka poin pertama ini penting. Jangan sampai apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kalau bertentangan dengan kehidupan kita, kita pending dulu, enggak. Maka seharusnya kita seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami taat, kami patuh. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, jangan dipeleteri lagi dengan ilmu yang ada pada diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semuanya, kita mengatakan tidak, hanya sebagian saja. Dari mana ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini haram, terus kita katakan tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita untuk melakukan kebid'ahan, namun kita katakan tidak. Tidak, ternyata masih ada bid'ah yang baik. Dari mana kalimat ini? Padahal dia mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasul saya, Nabi saya. Namun aplikasi berbeda. Maka Syekh mengatakan, wa muqtada hadhihi syahada an tusaddiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhbar. Ini yang kita katakan tadi. Maka ya, di antara bentuk persaksian kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita harus percaya apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya taat. Taat enggak payah, Pak. Sampai kapan? Sampai mati saja. Taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman ingat, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berat, iya. Kita katakan berat, iya. Namun sampai mana berat itu? Beratan mana taat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang atau zaman sahabat Nabi alaihi salatu wasallam? Sahabat Nabi alaihi salatu wasallam berat. Namun lihat bagaimana sejarah mereka. Apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kerjakan, mereka patuhi. Mereka taat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu luar biasa juga taatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam sebuah hadis, kita lihat bagaimana taatnya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saking mengikutinya dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami salat. Maka di pertengahan salat tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang sandalnya. Membuang sandalnya dan beliau letakkan di sisi kirinya ketika salat. Maka sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam melihat apa yang dilakukan oleh Rasul. Lihat, mereka tidak tahu penyebabnya apa. Nabi menanggalkan sandal ketika salat, tapi ketika mereka melihat Nabi melakukan itu, apa yang mereka lakukan? Semuanya menanggalkan sandal. Semuanya. Karena memang pada dasarnya salat menggunakan sandal sunnah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu bi ni'alikum, fa innal yahud la yusallu bi ni'alihim."
Solatlah kalian dengan sendal kalian. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka tidak solat menggunakan sendal. Tapi ini kalau tempat ibadahnya masih pasir, bukan masjid seperti ini, enggak. Karena Masjid Nabawi masih dalam keadaan menggunakan pasir. Nah, pada intinya, ketika para sahabat Nabi SAW melihat Nabi menanggalkan sendal, lihat apa yang mereka lakukan. Tanpa pikir panjang, ikut tanggalkan sendal. Setelah solat, Nabi SAW bertanya, "Ma fa'altum hadza?" Kenapa kalian lakukan ini? Kok kalian semua menanggalkan sendal? Maka semua mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau lagi solat menanggalkan sendal. Makanya kami pun ikut menanggalkan sendal." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Bukan begitu. Ja'ani Jibril. Jibril telah datang kepada aku dan menyampaikan bahwasanya di bawah sandalku tadi ada najis. Makanya saya tanggalkan." Lihat, asyahid dalam hadis ini bagaimana mereka patuh dan taat kepada Rasul SAW. Ini sekelas mereka. Makanya mereka mendapatkan julukan dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama, ya, syarat atau cara kita mengenal makna persaksian kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Ta'atuhu fima amar, apapun itu taat. Apapun. Maka subhanallah, ya, sangat lucu kalau masih ada kita melakukan apa-apa yang Nabi SAW larang. Maksudnya Nabi tak melakukan itu, kita lakukan. Itu sangat lucu. Sedangkan yang Nabi SAW perintahkan saja belum 100% kita kerjakan. Belum 100%. Satu contoh saja, zikir. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu zikir ratusan. Ratusan. Itu semua belum kita amalkan. Belum kita lakukan itu semua, belum sanggup kita melakukan. Lalu kenapa masih melakukan ibadah yang lain, ya? Dan sangat disayangkan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu masih mengatakan saya bersaksi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam nabi saya. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meninggalkan kesyirikan dan seterusnya, memerintahkan dia melakukan kebaikan, dia tidak mau melakukan kebaikan itu. Maka ini telah bertolak belakang dari apa yang dia ucapkan. Maka kembali kepada poin pertama, makna syahadat la ilaha illallah di antaranya adalah harus kita ikrarkan dengan lisan, yakini dengan hati dan amalkan dengan perbuatan. Yang kedua, Syekh mengatakan wa tasdiquhu fima akhbar, yaitu kita benar-benar mempercayai apa saja yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun itu belum terjadi. Walaupun itu belum terjadi. Ini konsekuensi yang pertama ketika kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan Nabi kita. Harus betul-betul percaya apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy, beliau ingin menceritakan Isra Mi'rajnya ke langit. Cuma satu malam saja. Beliau kabarkan itu berita. Apakah mereka yakin dan imani atau percaya cerita itu? Tidak. Kecuali satu orang, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Bakar sendiri mengatakan, kalaulah Muhammad mengatakan dinding yang ada di depan kita ini atau batu yang ada di depan kita ini warnanya hitam, padahal dasarnya warnanya coklat. Tapi kalau Muhammad mengatakan itu hitam, maka Abu Bakar mengatakan saya akan katakan itu hitam. Begitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau percaya apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula kita, apapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya harus kita percayai walaupun itu ya belum terjadi atau belum nampak di mata kepala kita. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan suatu hal, maka beliau menyampaikan dengan wahyu. Itulah di antara syarat kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selain taat, kita juga harus percaya apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan wa an tajtaniba ma naha anhu wa zajar.
Syarat yang kedua atau makna persaksian kita kepada Nabi SAW yang ketiga, ya. Bagaimana seharusnya kita beriman kepada Rasul SAW adalah antajtaniba ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan apa saja yang Rasul SAW larang. Ini harus. Apapun yang Rasul SAW larang, tinggalkan seketika itu. Kembali kita tekankan, walaupun itu bertentangan dengan akal kita, rasanya. Walaupun itu bertentangan dengan penghasilan kehidupan kita. Ketika Rasul SAW melakukan itu, tinggalkan. Makanya masih banyak umat Nabi SAW yang masih melakukan riswah, sogok menyogok, padahal Nabi SAW telah melarang itu. Tapi mereka masih melakukan. Kenapa? Karena mereka tidak faham makna keyakinan mereka terhadap Rasul SAW. Padahal Nabi SAW sudah tegas mengatakan, tidak boleh riswah, tidak boleh lagi memakan riba, bekerja di tempat-tempat yang riba haram. Tapi masih ada umat Islam yang melakukan itu. Nabi SAW telah melarang menghibah, melarang namimah, melarang hal-hal yang lain yang kita ketahui, tapi masih banyak orang yang melakukan. Nabi SAW melarang untuk bernyanyi, mendengarkan nyanyi-nyanyian, masih ada yang mendengarkan itu, dan mayoritas kaum muslimin dan muslimah. Kenapa masih melakukan itu? Karena mereka belum paham makna kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang dia ucapkan itu. Padahal dia sering mengucapkan itu. Inilah pentingnya kita mempelajari, ya, apa sebenarnya makna ucapan kita terhadap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata ini dia. Taat kepada Rasul SAW, mempercayai apapun yang beliau sampaikan dan meninggalkan apa saja yang Rasul SAW larang, apapun itu tinggalkan. Tidak usah ragu. Ya. Karena ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram, apa kata Nabi SAW? Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram lillahi ta'ala karena Allah, awadahu Allahu khairan min. Allah pasti ganti yang lebih baik daripada itu. Dan ini terbukti. Dan ini terbukti. Jadi tidak usah ragu, Pak. Tidak usah kita ragu, ya, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW haramkan. Ya, perlu kita tekankan lagi, biasanya yang membuat orang sulit meninggalkan apa yang Nabi SAW larang berkaitan dengan fulus. Berkaitan dengan fulus. Berkaitan dengan pekerjaan. Dan ini banyak terjadi. Ketika sudah mulai dia ingin meninggalkan, terfikir lagi nih, ini gimana kerjaannya? Mau makan apa dan seterusnya. Syaitan, itu semua syaitan. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sampai kepadanya pelarangan dari Rasulullah SAW, apapun konsekuensi untuk dirinya dan kehidupannya, dia tinggalkan langsung. Begitulah sahabat Nabi SAW. Kalau kita baca sejarah sahabat Nabi, banyak mereka yang miskin, padahal sebelumnya mereka kaya. Namun mereka rela hidup seperti itu. Tapi ingat, Nabi SAW katakan tadi, kalau kita tinggalkan yang haram karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Atau banyak orang, ada orang yang datang kepada saya, Ustaz, saya telah meninggalkan yang riba, haram. Telah meninggalkan perkara yang riba. Tapi sudah 1 tahun lebih saya tidak dapat pekerjaan. Dan ini banyak terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Maka perlu kita fahami, ma'asyiral muslimin dan muslimat, perkara yang haram yang kita lakukan kemudian kita tinggalkan, memang pasti Allah jamin berikan yang lebih baik daripada itu. Itu jaminan dari Allah dan Rasulnya SAW. Tapi kapan? Ini yang kita tidak tahu. Ketika kita meninggalkan yang haram, contoh yang riba tadi, maka apa yang saya jawab? Saya tanyakan, antum kerja di tempat riba berapa tahun? 5 tahun lebih. Lihat, Allah Subhanahu wa taala
membuat kita, antum tidak bekerja 1 tahun, impas enggak? Enggak. Kita melakukan yang haram 5 tahun, Allah kasih 1 tahun tidak memperoleh penghasilan yang tetap, terus kita mengeluh, ini salah. Kecuali Allah kasih kita melakukan yang haram 5 tahun, Allah kasih 5 tahun juga tidak mendapatkan rezeki dan seterusnya. Walaupun itu yang Allah berikan, itu tetap kebaikan untuk kita. Kenapa? Penghapus dosa yang telah kita lakukan. Maka tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung ketika itu tinggalkan tanpa ada basa-basi. Dan tanpa ada malu kita. Jangan sampai malu meninggalkan yang haram. Kok bisa malu? Orang melakukan yang haram terang-terangan santai saja. Terus ketika kita menegakkan sunnah, ya, meninggalkan segala kebid'ahan dan kesyirikan, kita malu enggak? Tetap harus, ya, bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Kemudian yang keempat, Syekh mengatakan wa alla, ya, ta'budallaha illa bima syara'. Ini konsekuensi atau makna syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Jangan sampai kita menyembah Allah Subhanahu wa taala illa bima syara', kecuali sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang keempat. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan, kecuali kebaikan dan ibadah yang kita lakukan harus sesuai apa yang disyariatkan Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Ini harus. Kenapa poin keempat ini harus kita tekankan? Agar kita tidak remeh dalam masalah bid'ah ini. Maka di awal kita katakan, kenapa bid'ah masih merajalela? Karena mereka masih belum paham makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan kerjakan. Tidak boleh. Haram hukumnya. Bahkan orang-orang yang melakukan syariat yang baru di dalam agama Allah, melakukan ibadah yang mana ibadah itu tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam kerjakan, konsekuensinya berat, sangat berat. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak terima tu ibadah yang dia lakukan, dia tak akan pernah minum dari haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat konsekuensinya. Makanya teruslah kita istiqamah melakukan ibadah itu sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Dan ini harus. Namun kita tidak akan pernah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mempelajarinya. Dan kalau kita tidak mengetahui dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka perlu kita tekankan ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Poin yang terakhir ini, wa alla ya'budallah illa bima syara'. Jangan sampai kita beribadah, melakukan kebaikan kecuali sesuai yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Maka terus hadirkan dalam fikiran kita, ibadah yang saya lakukan ini ada contohnya enggak ya? Ini harus ada seperti ini. Harus. Inilah kita, ya, orang yang dikatakan yang berhati-hati di dalam agamanya. Kenapa? Dikarenakan kalau satu syariat atau satu ibadah kita lakukan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada dasarnya kita telah mematikan satu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Maka teruslah, ya, hidup di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, teruslah melakukan ibadah sesuai dengan syariat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan cari syariat yang baru, Pak. Nak perlu cari-cari syariat Nabi Khidir, ngapain? Ngapain kita cari syariat Nabi Khidir alaihi salatu wassalam? Bukan berarti kita mengingkari beliau jadi nabi, ya. Walaupun para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan dia orang saleh. Dan mayoritas para ulama mengatakan Nabi Khidir sebagai seorang nabi. Tapi ngapain kita mencari syariat Nabi Khidir alaihi salatu wassalam? Ngapain kita cari syariat Nabi Musa? Mengapain kita cari syariat Nabi Isa? Cukup bagi kita syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh aneh orang yang terlahir
menjadi umat Nabi SAW, kemudian dia mengamalkan suatu ibadah yang dia dapatkan dari syariat Nabi Khidir. Ini aneh nih, orang seperti ini. Ya, terlepas kita dari keyakinan mereka mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Pendapat yang paling kuat, Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Taruhlah Nabi Khidir alaihi salatu wasallam masih hidup. Taruh nih. Ya. Kita anggaplah Nabi Khidir alaihi salatu wasallam masih hidup. Kalaupun dia masih hidup, apakah boleh kita mengikuti syariatnya? Tidak. Jangankan syariat Nabi Khidir, kita jumpa dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW sampaikan suatu ibadah kepada kita di dalam mimpi. Namun ibadah itu tidak ada tuntunannya dari beliau ketika masih hidup. Tidak boleh kita kerjakan. Lalu bagaimana kalau berjumpa dengan Nabi Khidir? Yang sangat luar biasanya, dari mana antum tahu itu Nabi Khidir? Ini aneh. Dari mana tahunya itu Nabi Khidir? Oh, dia sendiri yang mengakui. Iya, syaitan pun bisa mengakui. Memang kita katakan syaitan tidak bisa merubah wujudnya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tidak bisa. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan, "Man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bih." Siapa yang mimpi melihat aku, maka sungguh dia telah melihat, telah betul-betul melihat aku. Syaitan tidak bisa menyerupai aku. Tapi ingat, kalimat Nabi itu syaitan tidak bisa menyerupai. Tapi mengaku bisa. Mengaku menjadi Nabi, syaitan bisa. Maka perlu kita tekankan, ma'asyiral muslimin dan muslimat, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai ibadah kecuali sesuai syariat Nabi SAW. Ya. Jangankan Nabi telah meninggal dunia, Nabi masih hidup saja marah dia kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pernah kita ceritakan ketika Umar membaca Taurat di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW marah, "Wahai Umar, tak cukup sama engkau saya. Kenapa kau harus baca Taurat lagi?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi jiwa Muhammad berada di tangan Allah, saya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa an yattabi'ani." Kalau Musa itu masih hidup, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa kecuali harus mengikuti syariatku. Ini Nabi Musa loh, kalau masih hidup. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan Nabi, mengaku mengikuti syariat Nabi Khidir alaihi salatu wassalam? Ini kekeliruan yang luar biasa. Ini keyakinan akidah yang bermasalah seperti ini. Kemudian Syekh mengatakan, wa muqtadu hadhihi syahadati aidan alla ta'taqida anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqan fir rububiyyah wa tasrifil qaul. Di antara konsekuensi kita mengucapkan, bersaksi bahwasanya tidak ada, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, selain yang 4 kita sebutkan tadi, maka yang kelima konsekuensinya adalah wajib kita meyakini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak dalam rububiyatullah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur alam semesta ini, tidak ada. Karena rububiyah hanya mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meyakini Nabi bisa menciptakan, Nabi bisa memberikan rezeki, ya, Nabi bisa memberikan manfaat, Nabi bisa menolak mudarat. Tidak. Maka konsekuensi kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah yang kelima, ini dia. Wajib kita yakini Nabi itu Rasul, iya. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak memiliki pekerjaan Allah Jalla wa'ala. Nabi tidak bisa menyembuhkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak bisa menolak bala kecuali atas izin Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini penting, ya. Nabi tidak bisa mendatangkan rezeki. Tak bisa Nabi alaihi salatu wassalam. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusan Allah saja. Kemudian Syekh mengatakan, "Au haqqan fil ibadah." Konsekuensi kita mengatakan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala adalah
kita tidak boleh pula meyakini bahwasanya Nabi itu berhak untuk kita sembah. Jangan sampai. Cuman ingat, Nabi SAW wajib kita muliakan. Tapi kalau memuliakan beliau berlebihan, sampai kita sembah, meminta kepadanya, berdoa kepadanya, ini yang tidak. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Makanya ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mengabulkan itu urusan Allah, bukan urusan Nabi SAW. Urusan Allah tabaraka wa taala. Makanya Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal dunia, beliau kan tegas mengatakan, ya, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku berlebih-lebihan. Yang kita garis bawahi yang mana? Berlebih-lebihan memuji Nabi. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa, sampai Nabi Isa alaihi salatu wasallam dijadikan Tuhan oleh mereka sampai sekarang. Fa inni abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hanya hamba Allah. Faqulu inni abdullahi wa rasuluh. Katakan oleh kalian, saya ini hanya hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakan Muhammad kepada umatmu, saya ini manusia seperti kalian. Bedanya saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada hak ibadah untuk Nabi. Tidak ada. Maka sungguh salah orang-orang yang menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meminta-minta ke kuburan Nabi itu salah fatal. Melakukan kesyirikan. Kita tegas dalam masalah ini. Jangan sampai Pak, kita sudah capek umroh ke sana, minta sama Nabi. Kita dah capek itu. Kita udah habis uang puluhan juta, nyampe sana minta sama Nabi alaihi salatu wassalam. Habis itu tawaf kita ke Mekah. Ngapain? Udah capek kita beribadah ke sana, terus kita hilangkan dengan melakukan kesyirikan itu. Pentingnya memiliki akidah yang benar. Penting. Baik bagi kita pribadi ataupun masyarakat. Sangat penting. Makanya perlu kita jelaskan bahwasanya bentuk, ya, konsekuensi kita mengatakan anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hak ubudiyah. Penghambaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Tapi untuk kemuliaan harus kita muliakan Nabi alaihi salatu wasallam. Syekh mengatakan, bal huwa sallallahu alaihi wasallam abdul la yu'bad. Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah dengan tegas lagi, akan tapi Nabi Muhammad ini alaihi salatu wasallam, dia seorang hamba yang tidak bisa kita sembah, wa rasulun la yukdzab, dan dia seorang rasul yang tidak boleh kita dustakan. Bukan berarti ketika kita mengatakan Nabi itu seperti kita, bukan berarti kita melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah. Maksud kita mengatakan kalimat ini agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan dalam bab ini. Dalam bab ghulu. Maka para ulama sepakat penyebab terbesar syirik merajalela apa? Al-ghulu fi salihin. Berlebih-lebihan menyanjung orang-orang saleh. Dan inilah penyebab pertama syirik terjadi di dunia. Di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau zaman Nabi Adam sampai sebelum zaman Nabi Nuh, tauhid mereka aman. Aman, akidah mereka aman. Ketika datang ghulu fil awliya wa salihin, berlebih-lebihan dalam menyanjung orang-orang saleh, nah, di situ awal terjadi kesyirikan. Padahal jarak Nabi Adam dan Nabi Nuh sangat luar biasa lama. 10 abad, 1000 tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun kulluhum ala tauhid. Jarak Adam dan Nuh 10 abad. 1 abad 10 tahun kali 10 1000. Semuanya mengesahkan Allah. Tatkala datang orang-orang yang berlebihan terhadap orang saleh, nah di situ dia. Namun ingat, ya, kita tetap menyanjung dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi syai'an minan naf'i aw ad-darri illa ma syaa Allah. Dan juga kita harus meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pun, ya, tidak bisa mendatangkan manfaat
dan tidak bisa menolak mudarat untuk orang lain, tidak bisa. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jangan dipotong. Lanjutkan kalimatnya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan izin. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri tegas, ya. Allah tabaraka wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Surah Al-A'raf ayat 188 Allah mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kepada kita nih, la amliku li nafsi naf'an, aku tidak memiliki untukku manfaat, wala darran, dan tidak pula mudarat. Maksudnya aku tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula bisa mendatangkan menolak mudarat, tidak bisa saya. Illa ma syaa Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala izinkan, Allah tetapkan saya bisa, saya bisa. Contoh, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, sakit mata. Jadi ketika peperangan Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan bendera perang kepada seorang lelaki yang Nabi sebutkan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai dia. Rasul pun mencintai dia. Nabi janjikan besok ini bendera. Akhirnya besok sahabat-sahabat datang semua dan Ali tak datang ketika itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, aina Ali? Mana Ali? Kemudian sahabat mengatakan, Ali yashtaki, ya, ala ainai, matanya lagi sakit ya Rasulullah. Kemudian didatangkan Ali di hadapan Nabi SAW. Nabi pun meludah ke mata Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu langsung sembuh, langsung sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun pada dasarnya Nabi SAW sendiri mengatakan, la amliku li nafsi naf'an wala darran. Aku tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Jangankan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri tak bisa saya. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Contohnya banyak, Pak. Ketika perang Uhud, Nabi selamat atau luka-luka? Luka-luka. Tapi perang Khaybar, kaum muslimin menang atau kalah? Menang. Di perang Uhud, kaum muslimin kalah atau menang? Kalah. Lihat, yang satu manfaat, yang satu mudarat. Nabi SAW tak tahu, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Bahkan Allah tabaraka wa taala menanjurkan ayatnya, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Nabi SAW menyebutkan, walau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara ghaib, kalau misalnya aku tahu nih perkara gaib, lastakthartu minal khair, aku pasti melakukan banyak kebaikan. Kalau aku tahu. Lihat bedanya Nabi dengan kita, ya. Bedanya Nabi dengan umatnya. Nabi SAW mengatakan apa? Kalaulah saya tahu, berarti Nabi tahu atau tidak? Tidak tahu. Tapi kalau misalnya saya tahu perkara gaib, lastakthartu minal khair, pasti aku lebih banyak lagi melakukan kebaikan. Kalau umatnya bagaimana? Enggak. Walau kuntu alamul ghaib, kalau saya tahu perkara gaib, maka fulus akan semakin banyak untuk saya. Maka merajalela itu dukun. Merajalela itu dukun. Maka kita katakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Tidak ada satupun. Hatta Nabi SAW, kecuali Allah turunkan wahyu kepada Nabi baru tahu. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma massani yasu, dan kalaulah aku tahu perkara gaib, keburukan tidak pernah menghantui saya. Keburukan tidak akan pernah mengenai saya. Namun kalau kita baca sejarah Nabi SAW, Nabi banyak terkena berbagai macam hal. Nabi sakit, Nabi terkena sihir, ya. Nabi di perang Uhud kena tombak di sininya dan seterusnya. Luka-luka dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, kalau saya pun tahu perkara gaib, wa ma massani yasu, perkara buruk tidak akan pernah mendatangi saya. Kenapa? Ya saya dah tahu. Kalau saya lewat sini kena nih, belok kanan saja. Tapi Nabi SAW tidak tahu. Bahkan di peperangan Uhud, salah seorang munafik sengaja membuat lubang-lubang besar, ya, di kaki bukit Uhud, di kaki gunung Uhud, agar Nabi SAW masuk ke dalam lubang itu ketika berperang. Pada dasar akhirnya apa? Beliau masuk ke dalam itu, terjebak. Nabi tahu? Tidak tahu. Maka sungguh jahil orang-orang datang
dukun, sungguh jahil. Sungguh jahil orang-orang yang datang kepada manusia yang mengetahui perkara gaib ini, sungguh jahil ini. Cerita yang masyhur mungkin sebagian kita sudah tahu ceritanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala itu. Yang ketika beliau munazarah berdebat dengan paranormal, kita katakan orang tidak normal ya. Dukun itu. Ya. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Saya ingin bertanya kepadamu. Saya dengar engkau mengetahui perkara gaib. Apa kata dukun? Iya, saya tahu. Baik. Sekarang kita debat. Sebelum saya debat dengan engkau, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, saya akan memberikan 2 syarat. Saya akan memberikan 2 syarat. Apa kata sang dukun? Apa itu? Selesai debat. Apa kata Syekh Al-Albani? Katamu, engkau tahu perkara gaib. Terus masalah 2 syarat yang akan saya sebutkan engkau tak tahu. Selesai debat. Lihat jahilnya para dukun. Jahilnya para dukun. Dan saya tekankan lagi, jahilnya orang-orang mendatangi dukun minta kaya. Dukun tak kaya-kaya. Dukun tidak kaya, tidak kaya-kaya. Minta tampan, dukun luar biasa wajahnya. Ngapain? Saya minta jodoh, dukun juga masih jomblo, sulit dapat pasangan. Maka jahil orang-orang yang masih datang kepada dukun, tukang ramal dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Sekelas Nabi SAW saja tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa yang diwahyukan oleh Rasul SAW. Contoh banyak, Pak. Di antara contohnya apa? Perkara hari kiamat. Nabi kan sudah sebutkan, ya kan? Tanda-tanda hari kiamat ini. Tapi sudah terjadi belum? Perkara gaib itu. Tapi dari mana beliau tahu? Dari wahyu. Syaitan, kalau para dukun dari syaitan tahunya. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Ada beberapa hal yang kita ketahui tadi, bagaimana seharusnya konsekuensi kita mengatakan bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul, apapun yang beliau sampaikan, mempercayai apa yang beliau kabarkan, meninggalkan apa yang Nabi SAW larang, apapun itu, walaupun bertentangan dengan diri kita, dengan penghasilan kita, tinggalkan langsung. Yang keempat, jangan sampai beribadah kepada Allah kecuali sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Yang kelima, wajib kita meyakini bahwasanya Nabi SAW tidak ada sifat ubudiyah, tidak berhak kita sembah, tapi kita muliakan, wajib. Kalau kita sembah tidak. Dan Nabi SAW juga wajib kita yakini beliau tidak memiliki atau tidak mengetahui perkara gaib, ya, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau sampaikan melalui wahyunya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah datang dari syaitan, dari kesalahan saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا